Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Abdul Albab dengan 3 digit akhir 032. Di sini saya akan memberikan penjelasan teori dan akan melampirkan hasil dari praktikum yang saya lakukan, di mana modul ini berjudul dengan inverter sine wave dalam mata kuliah sistem pengendali elektrik. Pertama-tama kita harus mengenali apa itu Arduino Mega. Nah, Arduino Mega sendiri adalah papan microcontroller yang menggunakan Atmega 2560 sebagai inti pemrosesannya dan dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan banyak pin input dan output. Nah, papan ini terdapat 54 pin digital, 16 pin analog, dan 4 port komunikasi serial UART yang memungkinkan pengolahan data dari banyak sensor dan aktuator secara bersamaan. Nah, dengan kapasitas memori flash yang sebesar 256 KB dan SRAM 8 KB serta EEPROM 4 KB, Arduino Mega dapat menampung program yang cukup besar dan kompleks. Karakteristik ini menjadikan Arduino sangat sesuai dalam sistem otomasi yang akan digunakan dan mengendalikan mesin yang membutuhkan struktur program panjang dan stabil. Nah, untuk sisi penggunaannya sendiri, Arduino Mega unggul dalam kemudahan programan dan kompatibilitas perangkat keras karena menggunakan Arduino IDE dan mendukung berbagai sel Arduino. Untuk tegangan operasinya umumnya dapat digunakan sebesar 5 volt yang dapat memudahkan integrasi dengan komponen elektronika konvensional tanpa rangkaian penyesuaian tambahan. Untuk Arduino Mega banyak dimanfaatkan dalam lingkungan pendidikan, laboratorium, dan prototipe industri karena sifatnya itu yang ada. Nah, untuk dokumentasi yang lengkap serta komunitas pengguna yang luas sehingga mempermudah proses pengembangan dan memecah masalah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan apa itu ESP32S2 Mini. ESP32S2 Mini adalah papan microcontroller berbasis chip ESP32 yang menggabungkan kemampuan pemrosesan 32 bit dan konektivitas nirkabel dalam satu modul berukuran ringkas. Microcontroller ini menggunakan prosesor Tensilica LX7 dengan kecepatan hingga 240 MHz dan dilengkapi Wi-Fi 2,4 GHz yang dapat mendukung aplikasi berbasis IoT dan dapat menyediakan berbagai fitur peripheral seperti ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART yang memungkinkan komunikasi dengan beragam sensor dan modul eksternal, meskipun jumlah pin GPU relatif terbatas. Dalam penerapannya, ESP32 Mini dapat menonjol pada efisiensi daya, kecepatan pemrosesan, dan kemampuan komunikasi kabel terintegrasi tanpa modul tambahan. Papan ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE maupun ESP IDF, sehingga fleksibel bagi pengguna pemula maupun tingkat lanjut karena ukurannya yang kecil dan fitur Wi-Fi bawaan. ESP32S2 Mini banyak digunakan pada sistem monitoring jarak jauh, smart device, wearable, dan aplikasi otomasi berbasis jaringan yang membutuhkan konektivitas internet secara langsung. Selanjutnya di sini terdapat dataset Arduino Mega. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dataset Arduino Mega terlebih dahulu. Di sini Arduino Mega merupakan microcontroller yang menggunakan Atmega 2560 yang menggunakan arsitektur 8-bit AVR yang cocok untuk sistem kontrol dan pembelajaran. Untuk clock speed-nya ada di 16 MHz yang dapat menentukan kecepatan, eksekusi instruksi, dan cukup stabil untuk aplikasi real-time sederhana. Untuk tegangan operasinya berada di 5 volt, yaitu semua input bekerja pada level logika 5 volt. Untuk tegangan input ada di 7-12 volt yang digunakan saat board diberi satu daya eksternal. Untuk digital input output terdapat 54 pin, sehingga cocok untuk digunakan banyak aktuator dan sensor. Untuk PWM terdapat 15 pin yang dapat digunakan untuk kontrol motor, LED dimming, dan sebagainya. Untuk analog input ada 16 pin yang merupakan 10 bit ADC yang dapat membaca sinyal analog seperti sensor, suhu, potensiometer. Untuk memorinya sendiri di sini pertama ada flash, yaitu sebesar 256 KB yang dapat menyimpan program. Lalu ada SRAM sebesar 8 KB untuk variabel saat program berjalan, dan EEPROM sebesar 4 KB sebagai penyimpanan data permanen. Untuk komunikasinya sendiri, di sini ada UART sebanyak 4 port sebagai komunikasi serial banyak perangkat, dan untuk I2C-nya ada 1 port, sedangkan SPI-nya ada 1 port. Untuk arus per pin input output ada di 20 mA dengan batas arus maksimum tiap pin. Contohnya ada di pin Arduino Mega 2560. Nah, pin outnya di sini, yaitu digital input outputnya ada di 0 sampai D0 sampai D5/3. Untuk
PWM-nya ada di D2 sampai D13 dan D44 sampai D46. Dimana output PWM berbasis timer internal. Untuk analog inputnya ada di A0 sampai A15 dan di watt di sini D0 D1 sebagai serial 0, D14 D15 sebagai serial 3 dan D16 D17 sampai serial 2. Sedangkan D18 dan D19 sebagai serial 1. Untuk I2C-nya sendiri di sini ada pin SDA, di mana pin SDA itu ada di pin D20, sedangkan SCL ada di D21. Untuk pin SPI-nya ada MISO di D50 dan MOSI di D51. Sedangkan SCK ada di D52 dan RS ada di D53. Untuk power pin-nya sendiri ada di 5 volt, 3,3 volt, GND dan FIT. Untuk kristal osilator ada di 16 MHz sebagai sumber load utama. Nah, di sini ada datasheet ESP32S2 mini. Dimana di sini chipnya menggunakan ESP32S2 dengan arsitektur 32 bit Extensa LX7. Dimana arsitektur ini lebih cepat dan efisien dibandingkan Arduino Mega, sehingga cocok digunakan. Dan untuk clock speed-nya ada di sampai 240 MHz yang cocok untuk pemrosesan data yang dapat kita lakukan dan dalam sistem IoT yang akan kita jalankan. Untuk dengan operasinya ada di 3,3 volt, di mana semua GPIO di sini berbasis logika 3,3 volt, bukan 5 volt. Untuk memorinya di sini ada yang pertama SRAM internal sebesar 320 KB dan RAM sebesar 128 KB dan flashboardnya sebesar 4 sampai 8 MB. Untuk Wi-Fi-nya di sini ada 2,4 GHz yang ini sudah terintegrasi dan cukup baik lah untuk IoT. Untuk GPIO-nya kurang lebih ada 27 sampai 43 pin tergantung board. Untuk pin ADC-nya sendiri ada 20 channel. Nah, di sini tuh ada resolusi 12 bit. Yang di sini tuh lebih akurat daripada Arduino Mega. Selanjutnya ada USB. Di sini tidak butuh chip USB tambahan. Dan untuk komunikasinya ada I2C, SPI, UART, dan I2S. Sedangkan untuk PWM di sini terdapat sampai 16 channel dengan frekuensi sampai 40 Hz. Dan keamanannya ada AS, SHA, RSA, dan secure boot serta flash encryption. Selanjutnya kita akan masuk ke pinout ESP32S mini. Di sini untuk powernya ada 5 volt, 3,3 volt, dan GND. Untuk enable resetnya kita menggunakan EN sebagai reset chip. Untuk GPIO umum di sini ada GPIO 0 sampai 21 dan 33 sampai 38 yang dapat digunakan untuk input output PWM gitu. Pokoknya multifungsi dapat kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, untuk pin luarnya di sini ada TX. Pin TX itu ada di GPIO 17 atau GPIO 43. Untuk RX-nya ada di GPIO 18 atau 44. Tergantung board yang digunakan. Nah, untuk I2C-nya pin SDA-nya itu ada di GPIO 8 dan SCL-nya ada di GPIO 9 gitu. Untuk SPI-nya CLK ada di GPIO 36, MISO ada di 37, MOSI ada di 35 dan CS ada di 34. Untuk I2S-nya ada di GPIO 4 sampai 7. Untuk ADC-nya sendiri di sini ada GPIO 1 sampai 20. Dengan di sini dapat digunakan sebagai ADC 1 dan ADC 2 dengan touch sensor 1 sampai 14. Dengan USB datanya di sini dapat menggunakan D+ dan D- internal. Dan PWM dapat menggunakan semua GPIO yang mendukung output bisa digunakan sebagai PWM. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan modulasi sinyal sine wave. Dapat diamati bahwa gelombang sine wave seperti ini. Nah, modulasi sinyal sine wave sendiri merupakan proses mengubah satu atau lebih parameter dari sinyal pembawa atau carrier berbentuk gelombang sinus sesuai dengan informasi atau sinyal pesan yang ingin dikirim. Sinyal ini biasanya memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan sinyal informasi. Tujuannya agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien melalui media komunikasi, mengurangi tegangan atau noise, serta menyesuaikan sinyal dengan karakteristik kanal transmisi. Dalam konteks ini, gelombang sinus dipilih karena sifatnya stabil, periodik, dan mudah dianalisis secara sistematis. Pada modulasi sine wave, parameter yang dapat dimodulasi meliputi amplitudo, frekuensi, dan fase gelombang sinus. Jika amplitudo pembawa diubah sesuai sinyal informasi, proses tersebut disebut amplitudo modulation untuk EA. Jika frekuensi pembawa yang diubah,
maka disebut frekuensi modulation atau FM. Sedangkan perubahan pada fasa pembawa dikenal sebagai phase modulation atau PM. Modulasi ini banyak digunakan dalam sistem komunikasi analog maupun digital, seperti siaran radio, sistem audio, komunikasi nirkabel, dan berbagai aplikasi elektronika, karena mampu membawa informasi dan lebih handal dibandingkan menerima sinyal tanpa modulasi. Selanjutnya ada LC filter. LC filter merupakan rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari induktor atau L dan kapasitor, simbolnya C. Ini berfungsi untuk melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi lainnya. Prinsip kerja LC filter didasarkan pada sifat induktor yang menahan perubahan arus dan memiliki impedansi tinggi pada frekuensi yang tinggi, serta kapasitor yang menahan perubahan tegangan dan memiliki impedansi rendah pada frekuensi yang tinggi. Dengan mengombinasikan kedua komponen ini, LC filter mampu memisahkan atau memurnikan sinyal berdasarkan frekuensinya, sehingga dapat digunakan dalam sistem elektronika dan komunikasi. Oke, selanjutnya ada di LC filter. Dalam penerapannya, LC filter dapat dikonfigurasikan menjadi beberapa jenis, seperti low pass filter untuk mendapatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi, high pass filter untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah, serta band pass dan band stop filter untuk melewatkan atau menolak rentang frekuensi tertentu. Frekuensi karakteristik atau frekuensi resonansi LC filter ditentukan oleh frekuensi karakteristik atau frekuensi resonansi LC filter ditentukan oleh nilai induktansi dan kapasitansi. Secara matematis dinyatakan dengan rumus F sama dengan 1/2 R 2pi pangkat LC. Karena tidak menggunakan elemen resistif sebagai komponen utama, LC filter memiliki rugi daya yang kecil dan efisiensi tinggi, sehingga sering digunakan pada rangkaian satu daya, kondisi sinyal, dan sistem komunikasi frekuensi tinggi. Oke, untuk video hasil praktiknya akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, pertama-tama di sini adalah percobaan filter, di mana di sini kita mengatur frekuensi sine wave sebesar 50 Hz dan duty cycle sebesar 50%. Ini merupakan rangkaian yang digunakan, di mana di sini grafik yang dihasilkan pada osiloskop yaitu seperti ini. Nah, kita dapat melihat grafik tersebut bahwa bagian kuning itu merupakan channel 1. Di mana channel 1 ini tidak digunakan. Maka selanjutnya kita dapat melakukan dengan percobaan tanpa filter. Ini kita sambungkan probe ke rangkaian untuk mencoba hasil grafik jika tanpa filter. Di sini akan kita sambungkan. Nah, untuk hasil grafik yang dihasilkan yaitu seperti ini. Kita pencet dulu tombol auto setnya. Nah, kita dapat melihat bahwa grafik yang dihasilkan seperti ini. Terlihat jelas bahwa di sini sebelum difilter menggunakan induktor dan kapasitor, hasil grafiknya menghasilkan riak yang sangat kasar. Sedangkan setelah diberi filter, maka grafiknya lebih stabil. Oke, jadi di sini adalah percobaan yang kedua, yaitu melakukan percobaan dengan Arduino Mega 2560 sebanyak 10 percobaan. Ini merupakan tampilan GUI-nya. Lalu kita matikan dulu channel 2-nya. Baik, mari kita mulai percobaan 10 variasi. Ini merupakan variasi yang pertama. Itu hasilnya seperti ini. Lalu ini percobaan yang kedua, hasilnya seperti itu. Yang ini percobaan ketiga, menampilkan hasil grafik seperti itu. Selanjutnya percobaan keempat. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Lalu percobaan kelima dan keenam seperti itu. Ini percobaan ketujuh. Lalu ini percobaan ke-8. Lalu untuk percobaan 9 ini hasilnya. Dan yang 10 seperti ini.
Oke, baik, selanjutnya di sini adalah percobaan yang ketiga, yaitu percobaan menggunakan Wemos Lolin 32S2 Mini. Ini merupakan tampilan GUI-nya dan ini merupakan rangkaian yang digunakan. Dapat kita lihat ini merupakan power supply yang digunakan dan oscilloscope yang digunakan. Pertama-tama kita melakukan variasi yang pertama, yaitu dengan PWM 10 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 30%. Hasil grafik yang dihasilkan yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba yang ke variasi kedua, yaitu 15 kHz pada frekuensi PWM, sine wave 50, dan duty 80. Dan ini untuk variasi yang ketiga, yaitu frekuensi 20 kHz, sine wave 100 Hz, dan duty cycle 20. Lalu ini untuk percobaan yang keempat, hasil grafiknya seperti itu. Dan ini untuk percobaan yang kelima dengan PWM 25 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 25%. Untuk percobaan yang keenam, yaitu dengan frekuensi PWM 30 kHz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle 70%. Selanjutnya yang ketujuh, PWM 40 kHz, sine wave 75 Hz, dan duty cycle 30%. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang ke-8, yaitu 40 kHz, 75 Hz, duty 85%. Lalu yang 9, lalu ini untuk yang terakhir, yaitu frekuensi PWM 75 kHz, sine wave 80 Hz, dan duty cycle 80%. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.